Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Listiani. Saya berasal dari 2PAI A8 dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam kelas 11, yaitu di bab 4 tentang masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah I Damaskus. Langsung saja, faktor-faktor yang menjadi mundurnya Bani Umayyah I Damaskus yaitu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu sistem monarki yang dipakai oleh pemerintahan Bani Umayyah dalam proses peralihan kepemimpinan memberikan pengaruh paling besar terhadap faktor lemah dan hancurnya Bani Umayyah I. Adalah putra mahkota yang diangkat menjadi khalifah yang menggantikan khalifah sebelumnya masih kecil dan kurang profesional. Khalifah-khalifah tersebut tidak bisa melakukan kebijakan, bahkan tidak dapat memberikan satu pemikiran untuk perkembangan pemerintahan ke depan. Jadi faktor internalnya yaitu di mana terdapat sebuah khalifah yang khalifah tersebut masih berusia belum dewasa, yang menyebabkan mereka menjalankan tugas tidak dengan profesional dan tidak bisa mengembangkan kota tersebut. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yang dimana muncullah kekuatan-kekuatan Abbasiyah, Persia, dan juga kerajaan-kerajaan Nasrani, yang dimana kekuatan-kekuatan baru tersebut sekaligus menjadi penentang kekuasaan Bani Umayyah I. Adapun faktor-faktor pemicu munculnya pemberontakan yaitu adanya perebutan kekuasaan wilayah, dendam, dan juga harta kekayaan yang berlimpah. Yang pertama yaitu perebutan wilayah kekuasaan. Awal mulanya Muawiyah itu tidak suka pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang dimana menjadi khalifah keempat. Muawiyah tidak suka dengan Ali bin Abi Thalib sampai perebutan wilayah tersebut menjadikan Muawiyah ingin membunuh Ali, yaitu dengan berbagai macam cara. Di antaranya cara yang pertama yaitu Muawiyah menyuruh kelompok Khawarij untuk menusuk Ali bin Abi Thalib pada saat Ali melakukan sholat subuh di masjid. Yang kedua yaitu faktor dendam. Faktor dendam merupakan faktor yang sering terjadi di dalam pemberontakan. Pada kasus ini saya contohkan kepada Muawiyah dan Ali. Muawiyah yakin bahwa kasus terbunuhnya Utsman bin Affan, Ali itu terlibat di dalam kasus pembunuhan Utsman. Maka detik itu juga Muawiyah memiliki atau menaruh rasa dendam terhadap Ali sampai Muawiyah itu melakukan berbagai cara agar pemerintahan Ali bisa dilengsarkan atau bisa diturunkan. Yang ketiga yaitu harta kekayaan yang melimpah. Pemerintahan Islam pada abad klasik adalah pemerintahan yang kaya dengan harta. Hal ini disebabkan karena umat Islam pada masa itu selalu memenangkan perang sehingga pemerintahan yang kalah harus bayar ghanimah kepada Islam. Karena di Baitul Mal tersimpan harta yang banyak, maka sering menjadi perebutan bagi umat Islam. Jadi pada dahulu itu kan sering terjadi perang, tapi umat Islam itu sering menang, dan pemerintahan yang kalah itu akan dikenakan ghanimah atau denda atau membayar denda. Dan juga Baitul Mal itu merupakan tempat penyimpanan uang sampai Baitul Mal itu menjadi perebutan untuk orang-orang. Adapun kekurangan dan kelebihan Bani Umayyah I, diantaranya faktor kekurangan. Yang pertama yaitu masih menggunakan sistem peralihan kekuasaan monarki yang menyebabkan putra mahkota kecil raja itu diangkat menjadi khalifah, yang dimana khalifah tersebut tidak bisa menjalankan pemerintahannya secara profesional dan tegas. Yang kedua, banyak wilayah baru yang dituntutnya tetapi tidak diatasi oleh kekuasaan tersebut. Yang ketiga yaitu
tentang penyelewengan di istana yang tidak ditegasi atau tidak diatasi dengan tegas seperti korupsi dan juga nepotisme. Adapun kelebihannya yaitu sikap berani dan tegas dari beberapa khalifah, di antaranya yaitu Muawiyah, Marwan, dan juga Abdul Malik. Yang kedua yaitu sikap adil dan jujur dan religius dari Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga yaitu pola pengembangan budaya dengan pendekatan Arabisasi yang didukung oleh mayoritas masyarakat pada saat itu. Yang terakhir yaitu faktor-faktor penyebab kemunduran Bani Umayyah, yaitu yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah merupakan sesuatu yang baru bagi tradisi bangsa Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas dan menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan istana, yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan itu merupakan sistem terbaru yang dimana sistem tersebut menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan wilayah tersebut. Yang kedua yaitu lemahnya pemerintahan Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat ke negaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Jadi lemahnya kekuasaan Bani Umayyah itu bisa disebabkan dengan hidup mewah atau hidup yang hedon atau hidup gaya yang berlebihan. Dan yang ketiga yaitu penyebab langsung jatuhnya Bani Umayyah I adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Abu Abbas As-Saffah. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dari kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Jadi ada salah satu yang menyebabkan langsung terjadinya jatuhnya Bani Umayyah, yaitu diantaranya seperti munculnya kekuasaan baru yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.